Baik, Bapak Ibu, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih telah mengikuti dan mendaftarkan diri pada pelatihan mengenal lebih dekat akun Belajar ID, yang tentunya kita akan menggunakan Google Workspace untuk medianya. Nah, kita tahu sendiri bahwa Google Workspace for Education merupakan salah satu program yang dibuat oleh Google yang dikhususkan untuk kegiatan pembelajaran. Seperti diantaranya ada Google Drive, ada Google Classroom, Google Slide, dan masih banyak lagi. Namun tentunya ketika kita menggunakan akun Belajar ID atau akun pembelajaran yang diberikan oleh Kemendikbud, kita akan memiliki sebuah keuntungan lebih. Nah, apa saja itu? Kita akan bahas selama 3 hari ke depan ini. Nah, sebelumnya saya akan sedikit memberikan sebuah pengantar, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu bahwa sejak Desember tahun 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah merilis akun pembelajaran yang disebut dengan akun Belajar ID. Jika Bapak Ibu semua di sini adalah seorang guru, tentunya pasti akan memiliki yang namanya akun Belajar ID karena semuanya itu sudah diperuntukkan pada Bapak Ibu guru semuanya yang tergabung dalam data di Dapodik. Otomatis ketika Bapak Ibu punya nomor NUPTK atau mungkin masuk di daftar Dapodik, maka akan otomatis memiliki akun Belajar ID. Nah, kami ingin menginformasikan bahwa guru dan siswa sekolah negeri dan swasta di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi mendapatkan akun Belajar ID yang memiliki fasilitas Google Workspace for Education yang menjadi sarana komunikasi Kemendikbud dengan guru dan siswa. Nah, untuk mensukseskan program ini, saya Andre Catur Wicaksono dan ada nanti Bapak Heri serta Ibu Rahma akan memberikan tentang penjelasan dari kenapa harus memakai akun Belajar ID dan kenapa harus menggunakan Google Workspace for Education. Nah, sebelumnya kita akan tahu terlebih dahulu nih Bapak Ibu sekalian nih. Mungkin ada di sini yang masih mahasiswa juga ya, mahasiswa-mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia. Saya lihat tadi daftar hadirnya juga. Terima kasih juga sudah mengikuti pelatihan ini. Jadi langsung saja ya Pak Heri, mungkin kita akan ke materi pertama yaitu tentang kenapa harus menggunakan akun Belajar ID. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan langsung dijelaskan oleh Bapak Heri Keswanto. Kepada Bapak Heri, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Andre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mohon izin share screen dulu ya. Baik, Bapak Ibu, tentu akun Belajar ID atau sering disebut akun pembelajaran ini bukan hal yang baru ya untuk kita karena sudah di launching 1 semester yang lalu. Nah, kami sendiri di SMP Negeri 2 Balen, Bojonegoro itu sudah sejak semester yang lalu menggunakan akun Belajar ID ini. Bapak Ibu, kenapa akun Belajar ID yang kita gunakan? Nah, yang pertama bahwa akun pembelajaran dengan domain Belajar ID ini dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ya, dibuat oleh Kemdikbud melalui Pusdatin. Nah, akun ini nantinya akan menjadi salah satu jalur komunikasi resmi Kemendikbud dengan pendidik, tenaga pendidik, dan kepala sekolah. Ya, jadi nanti akun ini menjadi jalur resmi. Ya, karena itu sayang kalau ini tidak dimanfaatkan. Yang kedua, Bapak Ibu, bahwa akun pembelajaran ini sangat mudah digunakan, ya, sangat mudah digunakan. Jadi kalau Bapak Ibu melihat regulasi aturan tentang
pembelajaran jarak jauh, bahwa di dalam pembelajaran jarak jauh itu harus ada tatap muka virtual. Nah, akun belajar ID ini menyediakannya di dalamnya melalui namanya Google Meet yang saat ini kita pakai. Kemudian yang kedua, dalam pembelajaran jarak jauh itu harus ada LMS ya, Learning Management System. Nah, akun belajar ID ini juga menyediakan dengan sangat mudah namanya Google Classroom. Tentu Bapak Ibu sudah familiar dengan itu. Tetapi ada perbedaan-perbedaan antara akun belajar ID ya, Classroom dengan akun belajar ID dengan akun Gmail biasa. Tentu berbeda Bapak Ibu. Nah, bedanya seperti apa? Nanti pada materi berikutnya akan kita pelajari itu. Kalau di Classroom yang sangat nampak di depan ya, di awal itu adalah Google Meet yang terintegrasi di dalamnya. Sehingga pembelajaran jarak jauh yang harus ada tatap muka virtual dan ada learning management system itu sudah terintegrasi jadi satu. Ini tentu memudahkan kita. Selain itu, akun belajar ID ini mudah digunakan Bapak Ibu. Kalau panjenengan memakai Google Classroom, itu tentu untuk guru mudah, untuk anak-anak juga mudah. Nah, nanti bisa kita praktekkan bersama. Yang kedua, Bapak Ibu, akun belajar ID ini adalah akun yang terintegrasi di dalam Google ya. Jadi semacam Gmail gitu ya, semacam Gmail. Tetapi sudah masuk dalam Google Workspace for Education. Artinya apa? Artinya di dalamnya ada kelebihan-kelebihan yang itu tidak ada pada Gmail biasa. Seperti misalnya ada Drive ya. Drive-nya itu kalau Gmail biasa kapasitasnya hanya 15 GB. Tetapi kalau Workspace for Education itu kapasitasnya unlimited. Sehingga kita bisa menyimpan apapun di dalamnya tanpa khawatir memorinya penuh. Ya. Kemudian yang berikutnya bahwa akun belajar ID ini di dalamnya sudah terintegrasi fitur-fitur yang kolaboratif. Ya, fitur yang kolaboratif. Nah, apa saja itu? Misalnya ada Google Docs. Google Docs itu atau Google Dokumen itu semacam kalau kita dulu familiar dengan file Microsoft Word ya, Office Word. Nah, bedanya kalau Office Word itu offline, sedangkan Google Docs itu online, sehingga bisa digunakan untuk berkolaborasi ya. Bisa digunakan untuk berkolaborasi. Nah, yang kedua ada Google Spreadsheet ya. Ada Spreadsheet. Spreadsheet itu juga bisa kita gunakan untuk berkolaborasi. Nah, nanti seperti apa bisa kita coba langsung ya. Terus ada tentu Bapak Ibu untuk anak-anak zaman sekarang itu presentasi itu adalah menjadi bagian penting untuk mewujudkan pembelajaran yang di dalamnya harus ada 5M. Yang salah satunya adalah mengkomunikasikan. Ya, tentu kebutuhan akan presentasi itu menjadi sesuatu yang sangat penting ya. Sangat penting. Nah, di dalam akun belajar ID itu ada Google Slides yang juga bisa kita gunakan untuk berkolaborasi. Nah, itu kenapa alasan sederhana kenapa kita menggunakan akun belajar ID. Dan Bapak Ibu, kami sudah mencoba ya di sekolah kami itu kami coba menggunakan berbagai platform pembelajaran di awal-awal pandemi itu kita sudah bahkan sebelum ada pandemi itu kita sudah mencoba untuk berbagai platform untuk pembelajaran. Tetapi ya ujungnya apa? Kalau dia tidak berbayar, ya sulit untuk digunakan. Artinya terbatas ya, sangat terbatas.
versi gratisnya itu sangat terbatas. Nah, akun belajar ID ini menjadi salah satu yang menurut kami dia sangat mudah digunakan, aman dan sangat mendukung untuk pembelajaran mengasah keterampilan abad 21 ya. Jadi itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu tentu yang sudah memiliki akun belajar ID sudah tahu bagaimana mengaktifkannya. Nah, nanti kalau misalkan Bapak Ibu ada yang lupa password atau ada yang emailnya ada tetapi passwordnya nggak ada, itu bisa langsung menghubungi admin sekolah masing-masing untuk di-reset passwordnya ya. Sedangkan bagi Bapak Ibu yang belum mengaktifkan akun belajar ID, segera saja diaktifkan. Nah, seperti saya sampaikan tadi sebelumnya bahwa akun belajar ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, penyimpanan datanya tanpa batas, unlimited Bapak Ibu. Di mana penyimpanannya? Di Drive ya, di Google Drive. Nah, kalau Gmail biasa, tadi saya sampaikan 15 GB maksimal isinya. Sehingga kalau kita pakai mungkin setiap 1 tahun atau 2 tahun kita harus menghapus file yang lama supaya nanti bisa terisi dengan file yang baru. Tetapi dengan Google Drive di akun belajar ID ini unlimited Bapak Ibu. Nah, jadi data-data yang sudah sekian lama tersimpan pun itu masih bisa kita tampung ya, tanpa kita harus menghapus data-data yang lama. Lalu yang kedua, fitur-fiturnya canggih Bapak Ibu. Jadi di dalam akun belajar ID ini kecanggihannya bisa ada pada adanya artificial intelligence di dalamnya. Ya, ada kecerdasan buatan di dalamnya. Seperti ketika kita membuat form misalnya, Google Form itu, kita mengetikkan nama begitu, maka otomatis tipe soalnya itu akan menjadi jawaban singkat. Gitu. Atau kalau kita nulis tanggal, maka tipe soalnya nanti akan otomatis dia harus diisi tanggal. Itu. Nah, kecanggihan lainnya apa? Banyak sekali Bapak Ibu kalau kita mau explore gitu. Salah satunya, kalau dulu sering kita mengalami masalah, misalkan ketika kita ngetik sesuatu di dokumen begitu, kemudian tiba-tiba listrik padam, maka file yang kita kerjakan itu hilang. Ya, yang kita kerjakan hilang. Tapi dengan akun belajar ID ini kita pakai Google Docs, maka perubahan apapun itu terekam ya, karena secara online itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada fitur versi history ya, sehingga kita bisa melihat perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, kemudian berikutnya aman dan terintegrasi. Aman artinya apa? Artinya bahwa selama kita tidak memberikan password akun kita kepada orang lain, maka akun ini akan sangat sulit untuk dibobol gitu, untuk dibobol. Nah, seandainya ada kebocoran, ada sampai bobol, passwordnya sudah bisa dihack oleh orang lain, maka dengan mudah kita bisa meminta reset password kepada admin dan semuanya akan kembali normal gitu. Nah, berikutnya adalah terintegrasi. Artinya apa? Di dalam satu aplikasi itu terkait dengan aplikasi-aplikasi yang lain, ya, aplikasi yang lain. Nah, nanti terintegrasinya seperti apa? Kayak misalnya kalau kita Google Docs ya, pakai Google Docs, kemudian kita mau memasukkan catatan kaki, mencari referensi, itu semuanya sudah terintegrasi di dalamnya tanpa kita harus membuka jendela baru gitu. Nah, oke. Nah, berikutnya keunggulannya apa?
kalau akun pribadi, Gmail pribadi, itu kita fiturnya hanya ada ini, Bapak Ibu. Nah, ini sebentar, ya, supaya lebih jelas. Nah, kita hanya punya My Drive, kemudian Share with Me, ya. Nah, ini file yang dibagikan berbintang, ya. Yang utama ya ini ya hanya My Drive dan Share with Me. Tetapi dengan akun belajar ID ini kita bisa memiliki share drive, artinya drive bersama. Kita bisa membuat satu drive yang digunakan untuk bersama-sama dengan pengaturan yang bermacam-macam, ya. Pengaturannya macam-macam, tergantung kita menghendaki teman kita yang kita masukkan di dalam drive bersama itu berperan sebagai apa, ya. Hak aksesnya seperti apa? Apakah dia hanya bisa menambahkan atau mengedit tetapi tidak bisa menghapus atau bisa sampai menghapus itu. Itu semuanya bisa kita atur, ya. Baik. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ada di dalam akun belajar ID itu ada Google Meet yang sama sebenarnya dengan akun pribadi, tapi ada perbedaan di dalamnya. Kalau di akun belajar ID itu ada fitur angkat tangan, raise hand, dan merekam rapat, ya. Jadi ada fitur angkat tangan dan merekam rapat. Kalau di akun biasa itu enggak ada, Bapak Ibu. Enggak ada. Nah, ada juga perbedaan di sini. Dalam hal virtual background, ya, ubah background. Kalau di akun pribadi, ubah background-nya itu bisa di custom, Bapak Ibu. Sehingga apa? Sehingga bisa saja ketika kita meet dengan siswa, itu background-nya diganti dengan foto siswa, padahal siswanya saat itu tidak sedang di tempat, ya. Tidak sedang di tempat, tapi yang muncul di layar guru itu seolah-olah ya ada siswanya, padahal di situ nggak ada. Nah, itu kelebihan sebenarnya, kelebihan untuk akun pribadi dalam hal tertentu, tetapi menjadi kelemahan ketika kita melakukan pembelajaran tatap muka virtual, ya. Nah, di akun belajar ID ini Bapak Ibu, ini ubah background-nya ada, tetapi default, tidak bisa di custom. Sehingga tidak bisa siswa misalkan mengubah background-nya itu ada fotonya dia, itu tidak bisa, ya. Tuh. Lalu berikutnya, pada bagian classroom, ya, di Google Classroom. Ini biar kelihatan, saya perbesar. Nah, kalau di akun pribadi, Bapak Ibu, itu hanya muncul nama kelas, ya, nama kelas, kemudian kode kelasnya, kode kelasnya. Tetapi pada akun belajar ID itu langsung ada kode kelas dan link meet, ya. Bahkan informasi terakhir untuk pembaruan Google Workspace for Education itu nanti Google Classroom-nya itu akan bisa digunakan secara offline. Luar biasa ini Pak Andri. Bayangkan kita bisa pembelajaran online tetapi dengan alat yang offline. Nah, tentu ini luar biasa Pak Andri. Ya. Kita tunggu saja nanti rilisnya apa, tapi mudah-mudahan segera. Kemarin sudah disampaikan pada apa event pertemuan bulan Juli ini. Nah, kemudian di dalamnya ada link meet. Nah, link meet-nya ini nanti Bapak Ibu, link meet-nya ini bersifat permanen untuk kelas tertentu, sehingga Bapak Ibu tidak perlu untuk membuat link meet setiap pertemuan, ya. Setiap pertemuan linknya berubah, enggak.
Dan hebatnya lagi Bapak Ibu, ke depan kalau link Meet-nya ini dibuat melalui Google Classroom, maka yang bisa bergabung itu hanya siswa yang terdaftar di dalamnya. Nah, kalau tidak terdaftar, ya tentu tidak bisa masuk. Nah, ini adalah salah satu kecanggihan dari sisi keamanan akun Belajar ID. Nah, berikutnya Bapak Ibu, untuk kapasitas, kalau akun pribadi, itu kita hanya bisa memasukkan 250 siswa. Ya, 250 siswa dalam satu kelas. Nah, kalau kita ingin membuat satu kelas besar, misalnya untuk keperluan ulangan semester gitu, yang sekolahnya dalam satu rombel, dalam satu jenjang, misalnya kelas 7 saja itu lebih dari 250, tentu ini akan sangat repot sekali karena tidak bisa dijadikan satu kelas ya. Nah, padahal semuanya materinya sama, ulangannya sama gitu. Nah, akun Belajar ID menjawab itu karena di akun Belajar ID itu siswanya bisa sampai 1.000 siswa. Untuk Bapak Ibu yang sekolahnya besar, siswanya lebih dari 250, tentu ini sangat membantu. Nah, berikutnya Bapak Ibu, penugasan di Classroom itu kalau pada akun pribadi tidak dapat mengimpor nilai dari Google Form. Tapi kalau akun Belajar ID ini sudah ada import nilai dengan Google Form ya. Tetapi ada catatan, ada tekniknya supaya ini bisa berjalan. Ya. Nah, kami sendiri terus terang sampai hari ini belum pernah memanfaatkan itu. Karena kita membuat sistem sendiri untuk bagaimana pekerjaan siswa melalui form itu relatif aman dan secara administrasi teratur gitu. Kita punya teknik sendiri Bapak Ibu. Nah, selanjutnya bagaimana cara memindahkan data bagi Bapak Ibu yang sebelumnya menggunakan Gmail pribadi ke akun Belajar ID? Ya, Bapak Ibu bisa langsung di-download aja file-filenya di akun yang lama, di drive yang lama, kemudian nanti di-upload di drive akun Belajar ID. Nah, tuh. Nah, Bapak Ibu, masalah-masalah yang kita hadapi ketika pembelajaran jarak jauh, nah, itu apa? Misalnya kita sering mengalami bahwa data itu hanya bisa diakses menggunakan perangkat tertentu. Yang tentu ini merepotkan karena apa? Tidak semua siswa itu memiliki perangkat. Di sekolah kami sendiri, Bapak Ibu, di SMP Negeri 2 Balen itu tidak semua siswa memiliki perangkat. Bahkan di awal-awal itu banyak siswa yang share drive itu, share device itu, berbagi gantian, satu perangkat digunakan bersama-sama. Apalagi kemarin ada yang saudara kembar, kemudian dua-duanya sekolah di sini dan orang tuanya hanya memiliki satu perangkat, maka itu digunakan bergantian. Ya. Dan akun Belajar ID ini Bapak Ibu tidak harus diakses dengan PC, dengan laptop, dengan PC bisa, dengan tablet bisa, dengan smartphone juga tidak masalah. Tidak masalah. Nah, kemudian apa masalah pembelajaran jarak jauh yang sering terjadi? Data rusak atau hilang. Bisa karena virus, bisa karena memorinya penuh. Nah, data hilang atau rusak. Seperti saya sampaikan tadi, kita sudah ngetik lama gitu, kemudian karena listrik mati misalkan, terus filenya hilang. Atau misalkan kita sudah buat sesuatu
sudah lama, sudah kita simpan ke dalam flash disk atau hard disk, tapi kemudian kena virus, nah, datanya hilang. Nah, itu tidak akan terjadi Bapak Ibu kalau kita menggunakan Google Drive dalam akun pembelajaran. Apalagi kapasitasnya unlimited gitu. Nah, Bapak Ibu, kita di sini sudah mulai bergeser, ya, sudah bersiap-siap untuk mengucapkan selamat tinggal ya, selamat tinggal pada flash disk dan hard disk. Yang ini luar biasa ya Bapak Ibu. Padahal kita dulu itu, wah, mulai menggunakan penyimpanan itu dari hard disk yang apa? Pakai disket itu ya. Nah, namanya disket itu sampai sekarang penyimpanan itu bisa hanya sebesar memori HP itu yang sebesar kuku itu ya. Dan sekarang bahkan tidak ada wujudnya, hanya berupa akun saja. Yang tentu ini diwujudkan oleh akun belajar ID melalui Drive. Nah, kemudian Bapak Ibu, nah, pernah enggak ini mengalami memori laptop penuh, memori apa? Kalau saya dulu sering ketika UNBK itu mau download apa namanya? VHD itu dulu awal-awal sampai 40 giga itu VHD itu. Sehingga kalau kita download dengan akun Gmail biasa itu enggak cukup dulu itu. Tidak cukup, karena Gmail biasa hanya bisa menampung 15 giga. Nah, sekarang kalau misalkan ada VHD semacam itu, tentu ini sudah tidak ada masalah lagi. Nah, ini kemudian Bapak Ibu yang sering terjadi dulu di awal-awal kita pembelajaran banyak menggunakan WA. Ya. Nah, apa kelemahannya ketika kita menggunakan WA? Ternyata banyak tugas anak-anak itu yang terlewatkan. Karena anak-anak itu mengirimkan tugas itu kadang tidak tahu, tidak sesuai jadwal pembelajarannya. Kadang kita masih di jalan gitu, kemudian ada WA masuk buahnya gitu. Terus ketumpuan, akhirnya tiba-tiba memori penuh harus ada yang dihapus. Nah, bisa jadi yang terhapus itu kemudian kerjaannya anak-anak. Nah, itu semua selesai Bapak Ibu dengan adanya akun belajar ID ini. Itu semua teratasi, ya, teratasi. Percaya sama saya. Nah, kemudian Bapak Ibu dulu sebelum akun belajar ID ini di bawah naungan Google Workspace for Education, dulu namanya G Suite for Education ya. Nah, dulu namanya G Suite for Education. Yang di dalamnya itu sudah terintegrasi, berada di dalam satu tempat. Jadi kalau saya tunjukkan seperti ini Bapak Ibu, dengan akun belajar ID itu, nah ini saya buka akun belajar ID. Nah, kita bisa melihat apa saja di dalamnya itu berada di dot 9 di pojok kanan atas ini. Nah, ini di dalamnya. Jadi ada email, ada surat elektronik, yang ini nanti informasinya menjadi apa? Jalur komunikasi kita dengan Kemdikbud. Bahkan Bapak Ibu kalau ngecek yang baru-baru ini, itu kalau kita mau login ke SIM PKB, itu sudah ada loh. Menunya ada dengan akun PTK. Akun PTK itu berarti pakai email yang apa? Nomor UKG itu yang @guruku.id kalau tidak salah. Nah, di bawahnya sekarang sudah ada masuk dengan menggunakan akun belajar ID. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu. Walaupun saya mencoba tadi malam belum bisa, tapi oleh kementerian itu sudah diintegrasikan. Nah, kemudian ada Drive, Classroom. Nah, banyak Bapak Ibu di dalamnya ini yang kalau kita mau explore semuanya, wah,
Ini wah, semua hal terkait dengan kebutuhan kita untuk membelajarkan diri kita sendiri dan siswa ini sudah ada semua, lengkap sekali Bapak Ibu. Nah, itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, di dalam akun pembelajaran itu juga terintegrasi platform-platform yang lain. Misalkan kayak kalau kita mau buat game gitu, misalkan itu kita bisa pakai Edpuzzle gitu, atau misalnya pakai kita mau buat desain gambar, mau bikin video pakai Canva, itu bisa kita mendapatkan Canva itu secara premium ya, secara premium, atau aplikasi-aplikasi yang lain bisa kita dapatkan dengan akun Belajar ID ini secara gratis, walaupun itu akunnya adalah akun yang premium ya, premium. Kemudian Bapak Ibu tidak perlu khawatir menjadi alien ketika menggunakan akun Belajar ID ya. Artinya menjadi orang yang asing gitu, tidak usah khawatir karena di dunia ini sudah luar biasa, lebih dari 170 juta siswa dan guru yang menggunakan Google Workspace for Education ini. Ya. Ini Bapak Ibu. Nah, kemudian fiturnya apa? Seperti saya sampaikan tadi, dia bebas virus. Kemudian ada artificial intelligence, ya, kecerdasan buatan di dalamnya yang tentu sangat membantu kita. Dan ada keamanan yang berlapis. Seperti saya sampaikan tadi, kalau misalkan kita lupa password atau password kita berusaha di hack oleh orang, maka kita tinggal minta reset kepada admin. Ya, tentu semuanya akan kembali normal gitu ya. Baik, sebagai sebentar, Bapak Ibu, apa saya lupa. Ya, sebagai penutup aja bahwa teknologi tidak akan menggantikan guru hebat ya. Tetapi teknologi di tangan guru yang hebat ini akan menjadi transformasional. Ya. Tentu Bapak Ibu, kita saat ini kalau Bapak Ibu mengikuti guru belajar di Kemendikbud, itu yang ada yang kemarin terbaru itu apa ya, kaitannya dengan teknologi itu, kemampuan non teknis itu kalau tidak salah ya, itu ada empat level ya, ada substitution as augmented, kemudian modification dan redefine kalau tidak salah. Nah, ini menjadi salah satu pintu kita untuk mencapai level yang tertinggi ya. Saya kira itu dulu Pak Andre, nanti setelah ini monggo disampaikan ke peserta, nanti saya lagi juga nggak apa-apa. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Heri. Jadi luar biasa sekali kan Bapak Ibu dengan namanya akun Belajar ID. Bukan promosi sih, kami bukan promotor Google gitu bukan. Jadi kami hanya sekedar untuk menginformasikan bahwa Kemendikbud itu punya terobosan baru untuk Bapak Ibu guru sekalian, namanya akun Belajar ID. Tadi Pak Heri juga sudah ngobrol tentang banyak sekali akses-akses premium yang bisa kita dapatkan ketika kita menggunakan akun Belajar ID. Contohnya misalnya tadi ada Google Drive. Kita tahu sendiri kan ketika kita mau menggunakan Google Drive yang premium, yang unlimited, berapa sih harganya? Hampir $15 lebih kan. Nah, kalau dengan akun Belajar ID kita hanya perlu login dengan akun Belajar ID saja, itu kita sudah mendapatkan akses premium dari Google Drive itu. Istilahnya malah lebih dari premium ya, unlimited. Kita gak dikasih batas oleh Google Drive-nya tersebut. Selain itu juga ada Canva, ini yang paling saya suka nih. Kita hanya perlu login dengan Canva dan menyesuaikan dengan
pendaftarannya disesuaikan dengan apa yang diminta oleh Canva, kemudian kita menunggu verifikasi dan kemudian kita akan mendapatkan Canva secara premium. Nah, enaknya itu Bapak Ibu ketika kita menggunakan akun Belajar ID. Nah, selanjutnya di sini kita akan lebih dalam dengan apa saja sih yang ada di Google Workspace for Education. Tadi juga sudah dibahas juga tentang tempat di mana kita akan gunakan sebagai tempat pembelajaran, yaitu namanya Google Classroom. Nah, Google Classroom itu mungkin kalau Bapak Ibu sekalian dulu ketika melakukan pembelajaran sering menggunakan WhatsApp untuk kegiatan distribusi, ketika kegiatan koreksi, ketika kegiatan pembelajaran lah ya istilahnya, ketika pembelajaran menggunakan WhatsApp, itu kan rata-rata numpuk, kemudian memori handphone kita penuh, kemudian tugas-tugas tidak terrangkum dengan rapi. Tapi dengan adanya Google Classroom, itu nanti yang pertama memori handphone kita tidak akan ada masalah sama sekali. Karena kenapa? Yaitu tadi Google Classroom sudah terintegrasi dengan Google Drive. Jadi tidak akan ada yang masuk ke dalam handphone kita. Otomatis handphone kita akan istilahnya tidak akan terlalu terpenuhi dengan file-file yang diberikan oleh siswa-siswa kita. Kemudian yang kedua, ketika kita menggunakan WhatsApp, biasanya nanti akan ada file-file yang tertumpuk, file-file yang hilang. Karena kita tidak tahu sendiri kan, kita memberikan tugasnya kapanpun bisa kayak gitu. Otomatis siswa juga akan bisa mengumpulkan tugas itu kapanpun. Kapanpun itu, maksudnya sampai jam 1 malam juga siswa akan mengumpulkan dan otomatis ketika kita membuka, bisa-bisa file itu udah hilang dan ya itu akan merepotkan kita dan juga merepotkan siswa kita. Nah, enaknya dengan Google Classroom semuanya akan terkontrol, mau kapanpun siswa itu mau mengumpulkan tugas, tugas itu akan terangkum secara rapi dan nyaman. Nah, untuk lebih detailnya, lebih jelasnya nanti akan dijelaskan oleh Ibu Rahma yang akan menjelaskan lebih dekat atau mungkin gambaran lebih dekatnya tentang Google Classroom. Kepada Ibu Rahma, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Andre diberi kesempatan untuk belajar bersama dengan teman-teman hebat yang ada di sini tentang Google Classroom ya. Jadi Google Classroom ini itu adalah kelas virtual, Bapak Ibu, kelas maya yang sedapat mungkin dirancang oleh Google untuk bisa mengakomodasi kebutuhan kita selama belajar dengan siswa kita. Nah, kalau ruang kelas itu kan dibatasi oleh tembok ya Bapak Ibu, kemudian di dalamnya juga terdapat bangku, kursi, ya, meja, papan tulis begitu. Nah, kalau kemudian dibatasi oleh jam, anak-anak harus masuk kelas jam 7, selesai pada jam yang sudah ditentukan, maka dengan menggunakan classroom ini, siswa dapat belajar di mana saja dan kapan saja. Dan apabila kita bisa memanfaatkan Google Classroom ini dengan baik, maka ya hasilnya akan sama efektifnya dengan ketika kita mengajar di kelas nyata. Nah, langsung saja Bapak Ibu akan saya tunjukkan tentang classroom-nya, bagaimana cara untuk akses. Apakah layar saya sudah bisa tampak, Bapak Ibu? Sudah, Pak Heri? Sudah. Oke, ya, baik. Bagaimana cara mengakses Classroom? Seperti yang disampaikan Pak Heri tadi, ini sangat mudah. Tinggal Bapak Ibu buka tab baru, kemudian bisa dari Google Drive. Google Drive-nya diklik ya, Drive begitu. Nah, Drive. Maka nanti pada halaman Drive itu akan terdapat titik 9 ini. Nah, di sini sudah terlihat produk-produk dari Google. Salah satunya adalah Google Classroom tadi. Nah, seperti ini. Nah, kita tinggal pilih yang Classroom. Atau bisa juga dari Gmail. Nah, setelah ada dot 9, nih titik 9 di bagian kanan atas, kita klik saja nanti akan muncul Classroom.
atau bisa dari pencarian. Tetapi memang yang paling gampang adalah melalui Drive atau melalui Gmail. Nah, sekarang kita klik ya, Bapak Ibu. Nah, kalau kita sudah punya kelas, maka akan ada tampilan yang semacam ini, kelas-kelas kita. Nah, ada tampilan kotak-kotak ini adalah kelas-kelas kita, kalau kita sudah membuat. Tetapi, kalau masih baru pertama kali, itu nanti Bapak Ibu akan diberikan pilihan apakah akan masuk melalui sebagai siswa atau berperan sebagai siswa atau berperan sebagai guru. Nah, di sini tentu saja karena kita sebagai guru, kita harus memilih yang untuk guru. Jadi, tampilan pertama itu nanti akan dihadapkan dengan dua pilihan yang besar, sebagai guru kah atau sebagai siswa. Nah, kalau kita mengeklik sebagai siswa, maka nanti pilihan kita terbatas. Kita hanya bisa gabung kelas saja tanpa bisa membuat kelas. Tetapi ketika pilihan kita sebagai guru, maka kita bisa dua-duanya, sebagai guru dan sebagai siswa. Nah, itu. Jadi harus berhati-hati ketika memilih ingin menjadi apa kita hari ini untuk kedepannya, gitu ya, apakah guru atau siswa. Nah, kemudian kalau misalkan kita mau mengundang siswa untuk masuk ke kelas kita harus membuat kelas dulu ya. Nah, kita buat kelas dulu. Buat kelas, kita klik tanda panah di bagian pojok kanan atas ini, kita klik plus, kemudian kita klik buat kelas. Nah, buat kelas. Tinggal di sini kita beri nama kelas sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan kelas pelatihan akun belajar .id. Nah, begini. Ini misalkan kita membuat kelas seperti itu. Kemudian bagiannya, pada bagian kita tulis biasanya bagian ini ya nama bisa, nama Bapak Ibu Guru ya. Karena nanti ini akan tampil pada bagian mukanya, bagian halaman depan itu akan tampil. Misalkan Rahma Indah Kurnia. Nah, kemudian mata pelajarannya apa? Ditulis. Ruangnya apa? Ruang itu mungkin kelas 7A, 7B, atau kelas 1A, 1B, dan sebagainya. Silahkan. Nah, setelah itu kita klik buat. Nah, kelas kita selesai, Bapak Ibu. Jadi, tanpa menggunakan semen, tanpa menggunakan ini ya, jadi kita sudah membuat kelas secara virtual. Nah, inilah tampilan dari kelas yang sudah saya buat tadi. Kalau dari tampilan depan akan muncul seperti ini. Bagian depan kita klik kelas, maka akan muncul semua. Nah, ini yang saya tunjukkan bagian paling kiri ini adalah akun yang baru saja kita buat. Nah, kita klik seperti ini. Nah, seperti yang tadi Pak Heri sampaikan di dalam Google Workspace for Education ini, akun belajar ID ini, sudah diberikan fasilitas untuk mengajar secara virtual. Ya, jadi tidak hanya memberikan materi maupun tugas dalam bentuk YouTube ataupun dalam bentuk dokumen, PDF, gitu ya. Tetapi kita bisa bertatap muka dengan siswa-siswa. Nah, ini akan lebih interaktif ya, Bapak Ibu, karena kalau kita mengajar daring tanpa virtual meeting, itu rasanya juga tidak lengkap. Nah, di sini sudah menyediakan. Bagaimana untuk mengaktifkan Meet ini, misalkan sewaktu-waktu kita mau mengadakan pembelajaran secara virtual, maka di bagian link Meet ini tinggal kita klik. Ya. Kemudian akan muncul pengumuman yang seperti ini, ya, keterangan seperti ini, kita klik buat link Meet. Nah, sudah selanjutnya kita simpan, maka link Meet kita sudah aktif. Sewaktu-waktu kalau kita mau bertatap muka, mengajar dengan anak-anak, tinggal kita langsung klik Bapak Ibu, nanti anak-anak pun juga akan seperti itu, langsung bisa bertemu.
bertatap muka secara virtual. Nah, seperti ini. Nah, karena tidak ada anggotanya di sini, maka tidak ada orang lain. Begitu untuk memulai meeting virtual dengan menggunakan Google Meet di kelas kita. Berikutnya, bagaimana kalau kita ingin menyapa siswa? Menyapa siswa, maka kita bisa berdiskusi di bagian forum, Bapak Ibu. Nih, di bagian forum. Di sini kita bisa mengumumkan apapun, termasuk siapa yang belum mengerjakan, kemudian pertanyaan-pertanyaan dari siswa, itu bisa diletakkan di bagian forum. Misalkan, selamat datang di kelas pelatihan akun belajar.id. Nah, seperti itu. Tinggal kita pilih apakah untuk semua siswa di dalam kelas kita ataupun hanya beberapa ya. Jadi itu bisa dipilih untuk pengumumannya. Langsung kemudian di posting. Nah, ini nanti akan bisa dibaca oleh siswa di kelas kita dan juga ada notifikasinya di device atau di perangkat siswa kita. Itu untuk bagian forum. Ini silakan manfaatkan forum ini sebaik mungkin untuk berinteraksi dengan siswa. Nah, berikutnya, hal yang sangat penting dari Google Classroom ini adalah bagaimana memberikan materi dan tugas. Begitu ya. Loadingnya Bapak Ibu ya. Oke, nah di sini tugas saya masih kosong. Jadi karena ini memang kelas baru ya. Jadi kita akan membuat tugas kelas hari ini. Nah, misalkan saya akan membuat hasilnya akan lebih rapi. Jadi akan ada ruang-ruang tersendiri dan materi pada bab tertentu. Seperti contoh, ini saya berikan contohnya. Saya sudah membuat di kelas 9C, di sini tugas kelas. Nah, inilah pentingnya membuat topik. Jadi topik besarnya adalah misalkan bab 5, listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian bab dan seterusnya. Nah, ini ada bab 1, sistem reproduksi pada manusia. Nah, ini di sini nanti memang khusus untuk bab itu, materi-materi dan tugas khusus untuk bab itu, sehingga tidak bercampur. Tuh. Untuk manajemennya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana cara membuat topiknya? Kita klik tadi tugas kelas, kita klik buat, kemudian kita klik bagian topik. Ya, topik. Misalkan di sini kita beri bab 1 ya, bab 1 pengenalan akun belajar.id. Nah, ini pengenalannya dulu. Nah, misalkan. Kemudian kita nanti buat lagi topik di bab 2. Bab 2 ini tentang penggunaan Google Doc, Google Slide, dan Google Sheet. Nah, oke. Ini untuk bab 2. Oh, kalau ingin bab 1-nya berada di atas bagaimana? Ya, tinggal kita klik bagian titik 3 di bagian pojok. Kita tinggal klik naikkan. Maka nanti posisinya akan berganti. Nah, sekarang bagaimana kita mengisi topik-topik ini? Kita mengisi topik-topik ini bagaimana? Nah, ini karena belum ada isinya, maka mari kita isi dengan materi. Nah, materi kita klik yang mana ya Bapak Ibu?
Nah, atau begini, mau kita kasih pertanyaan dulu. Ini biasanya untuk kehadiran, mengisi daftar hadir siswa. Nah, ini kehadiran, absensi. Absensi ternyata bisa juga langsung pada saat itu. Absensi Senin 12 Juli 2021. Nah, di sini kita klik pilihan ganda. Nah, isilah kehadiran di bawah ini. Oke, nah kita klik di sini hadir, kita beri opsi di bawahnya ya. Tadi kan sebelum saya isi tadi masih opsi. Jangan lupa untuk pilihannya adalah pilihan ganda karena nanti kalau jawaban singkat tidak ada pilihannya. Opsi 1 hadir, akan di sini sakit, kemudian izin. Oke, boleh seperti itu. Kemudian kita klik tanyakan. Nah, kita juga bisa membuat absensi tersendiri atau absensi ini bisa kita masukkan di bab 1. Cara untuk mengeditnya adalah edit. Nah, ini kita ganti topiknya. Nah, sudah muncul topik. Topik itu di bagian kanan. Ini ya, Bapak Ibu ya. Ada di bagian kanan. Kita klik topiknya pengenalan akun belajar ID. Batas waktunya boleh diberi batas waktu. Kalau kehadirannya per hari, maka ya tenggatnya sampai hari ini pukul 23.59. Begitu. Kita beri tenggat hari ini ya. Kemudian kita simpan. Nah, secara otomatis ini sudah langsung masuk ke bagian bab 1. Untuk absensi. Kemudian bagaimana untuk pertanyaan atau tugas ya? Tugas. Tugas kita tinggal beri tugas tugasnya apa ya? Misalkan kita beri penggunaan atau kelebihan akun belajar. Ini bukan tugas. Ini mungkin lebih tepatnya lagi materi. Lebih tepatnya materi ya, Bapak Ibu ya. Ini saya hapus dulu. Hapus. Kita buat materi. Materinya adalah pengenalan akun belajar ID. Akun belajar.id. Nah, seperti itu deskripsinya. Boleh ditambahkan kalau ingin memotivasi atau memberikan penjelasan lebih lanjut, maka deskripsi ini bisa dituliskan. Nah, bagaimana menambahkan materi? Menambahkan materi itu ada dengan klik tambahkan. Nah, di sini ada banyak pilihan Bapak Ibu. Di sini ada kalau sudah punya filenya di Google Drive, maka bisa diambil dari Google Drive. Ya, misalkan filenya dalam dokumen, dalam slide ya, nanti untuk bagaimana pembuatan itu akan dijelaskan lebih lanjut di sesi yang berikutnya. Apakah dalam bentuk link, ataukah dalam bentuk file, ataukah dalam bentuk YouTube? Nah, jadi ada banyak pilihan. Ataukah membuat sendiri? Nah, buat juga bisa. Buat ini juga ada banyak pilihan. Apakah dalam bentuk dokumen, tulisan gitu ya, seperti Microsoft Word ya, slide itu PowerPoint, spreadsheet itu adalah seperti Excel itu, gambar atau formulir. Nah, ini ada banyak sekali. Jadi kalau kita mau berkreasi dengan berbagai macam jenis materi itu sangat bisa. Nah, sekarang saya akan coba untuk memberikan materi dalam bentuk video. Saya klik tambahkan tadi, kemudian YouTube. Nah, di sini bisa dengan penelusuran video atau kalau sudah punya linknya, tinggal masukkan URL-nya. Nah, ini karena saya tidak punya linknya, maka saya klik saja di sini, pengenalan akun belajar.id. Nah, semudah itu. Sekarang kita akan cari
dan memilih yang sesuai dengan kebutuhan kita. Wah, di sini sudah ada banyak. Nah, ini mungkin ada baiknya kita mengenal isinya sehingga kita tahu mana yang terbaik yang akan kita unggah. Oke, saya pilih salah satu di sini. Ini karena dari terbitan dari pemerintah, mungkin ini standar ya. Oke, kita klik di bagian kotaknya, kemudian kita klik tambahkan. Nah, sudah. Kemudian kita posting atau kita tambahkan topik ya. Kita tambahkan topik pengenalan akun belajar ID. Kita posting. Nah, sudah ada sekarang materi pengenalan akun belajar ID. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan membuat tugas? Membuat tugas, kita klik tugas, kita berikan judul yang ada di sini, tugas. Ya. Tugasnya misalkan, tulislah, atau gimana ya, berikan pendapatmu tentang pendapat gitu ya, misalkan materi tentang apa ya, kelebihan akun belajar.id. Nah, kita ingin memberikan tugas dalam bentuk dokumen supaya siswa itu nanti bisa memberikan argumentasinya atau memberikan opininya di dalam dokumen yang kita sudah sediakan. Nah, kita tinggal klik Google Drive. Oke, saya lanjutkan kembali. Ya, jadi tinggal kita sisipkan dokumen yang sudah kita buat, gitu. Jadi kalau untuk tugas ini biasanya untuk dokumen ya, Bapak Ibu ya. Biasanya untuk dokumen, kemudian kalau untuk Google Form ada sendiri nanti, ada sendiri. Nah, di sini kita ambil dari Drive, misalkan Drive saya. Nah, kita bisa pilih salah satu yang mau kita berikan, misalkan di sini, kita sisipkan. Sudah? Kemudian nanti tetap kita berikan batasan waktu sesuai dengan kebutuhan dan topiknya. Pengenalan akun belajar ID. Kemudian kita klik tugaskan. Nah, sekarang tugas absen sudah ada, materi sudah ada, tugas pun juga sudah ada. Sudah lengkap untuk bab ini sebagai sebuah pembelajaran ya. Atau bisa juga nanti untuk tugas kuis. Tugas kuis nanti biasanya, nah kalau tugas kuis bedanya dengan tugas tadi, di dalam tugas kuis ini sudah langsung disediakan Google Form-nya, sehingga nanti kita langsung bisa membuat Google Form di sini. Nah, begitu Bapak Ibu untuk bagian tugas. Tadi untuk membuat tugas kelas dan materi. Berikutnya, bagaimana kalau kita mau mengundang siswa? Mengundang siswa kita sudah membuat kelas, kita sudah menyediakan tempat untuk meeting virtual, kita sudah menyediakan materi, tugas, dan absensi, tapi kita belum punya siswa. Nah, bagaimana cara untuk memasukkan siswa ke dalam kelas kita? Itu ada 3 cara, Bapak Ibu. Ada 3 cara, tetapi ada satu cara yang paling aman. Saya berikan caranya satu persatu.
Cara yang pertama yang sering dilakukan oleh Bapak Ibu guru itu adalah dengan membagi kelas. Dari mana kode kelas itu didapatkan? Kode kelas didapatkan dari ini. Kalau mau melihat kode kelas itu dari tanda pengaturan di sebelah kanan atas. Di sini ada tanda pengaturan, kita klik. Nah, ini ada kode kelasnya, tampilkan kode kelas. Nah, di sini tampilkan kode kelas. Ini disalin. Disalin kode kelasnya seperti ini. Kemudian kita copy atau salin. Baru kemudian kode kelas ini kita share lewat grup WA. Itu. Nah, cara yang juga sudah salin atau bisa di atasnya nih, link undangan. Tinggal kita salin. Ini sudah tersalin Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita klik di sini ada tanda kotak 2 ini, salin link undangan, maka ini sudah tersalin. Tinggal nanti kita klik saja di WA misalkan ya. Di bagian WA. Nah, kita klik di bagian WA. Nah, itu nanti juga sudah tersalin. Tetapi apa kekurangan ketika kita menggunakan kode kelas dan link ini? Maka ini nanti bisa tersebar dan orang luar yang tidak kita kehendaki itu bisa masuk ke classroom kita. Gitu ya. Misalkan kelas saya itu siswanya ada 32, tetapi karena kode kelas ini tersebar, maka bisa juga siswa lain masuk ke dalam kelas. Nah, ini juga bisa jadi merepotkan. Sebetulnya bisa sih dihapus, siswanya itu ada tindakan untuk menghapus, tetapi lebih baik dari awal kita sudah amankan kelas kita dari kekeliruan semacam itu. Nah, bagaimana cara yang lebih aman? Ya, ini saya tutup terlebih dahulu. Cara yang lebih aman adalah dengan mengundang siswa di bagian anggota. Kalau tadi ada forum, ada tugas kelas, sekarang di bagian anggota. Nah, bagaimana cara mengundangnya? Ini kita klik undang siswa, baru kemudian kita ketik atau kita copy paste emailnya. Loh, saya tidak punya email dari siswa. Nah, ini di awal memang sebaiknya Bapak Ibu punya data email siswa sehingga nanti undangan kita itu akan langsung masuk ke anak-anak yang sudah kita kondisikan masuk dalam kelas. Nah, untuk akun belajar ID ini pengalaman saya meminta akun siswa atau email siswa itu ke operator dapodik sekolah yang mempunyai akses untuk email-email tersebut. Jadi email-email dari pemerintah itu ya, dari Kemendikbud itu terkumpul di operator dapodik sehingga kita bisa minta filenya. Nah, kalau kita sudah punya filenya akan gampang. Jadi tinggal di copy, kemudian di paste di bagian ketik nama atau email. Nah, secara otomatis nanti siswa-siswa tersebut akan mendapatkan undangan melalui Gmail atau ketika mereka membuka Classroom akan langsung ada undangan yang masuk. Seperti yang dilakukan oleh Pak Heri ini tadi. Saya dimasukkan Pak Heri di kelas. Nah, ini. Tadi saya diundang Pak Heri untuk masuk ke dalam kelas, tinggal saya terima atau tinggal saya tolak. Nah, ini adalah salah satu penerapan tadi, mengundang siswa melalui anggota tadi di dalam Classroom. Jadi, bisa tahu ya Bu Rahma ya? Gimana? Bisa Gimana, tahu, bisa langsung tahu ya kalau saya undang. Bisa langsung tahu. Padahal iya. Saya belum bilang sama Bu Rahma ya. Iya, jadi ketika saya membuka Classroom, nah sudah ada undangan seperti ini, tinggal saya terima atau saya tolak. Ini lebih baik diterima atau ditolak ini Pak Heri? Harus kita. diterima dong. Harus diterima ya. Oke, jadi ya, boleh ini menerima, sangat boleh menolak.
Oke. Ini sangat menghindari kalau kita ada siswa yang salah masuk. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya tadi untuk mengundang sudah. Berikutnya bagaimana kalau kita sudah punya tugas, kemudian kita mau mengambil nilainya, nilai-nilai itu sudah masuk ke dalam classroom ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini saya berikan contoh yang sudah jadi, kelas yang sudah jadi. Oke. Nah, misalkan ini sudah dilakukan di semester lalu ya. Nah, bagaimana? Ini adalah nilai-nilainya Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir nilainya ini akan hilang karena nilai ini juga semuanya masuk ke drive kita. Ya. Jadi nilai ini tidak akan hilang kena virus atau tertinggal gitu ya. Jadi filenya tidak akan tertinggal selama kita membawa device, membawa HP kita kemana-mana ya. Nah, file ini kalau kita nilai-nilai ini kalau mau kita buat kita olah menjadi nilai rapot, tentu akan kita download hasilnya. Kemudian kita olah. Nah, caranya adalah dengan mengeklik salah satu tugas. Misalkan di sini tugas individu mind map nih ya. Saya klik. Nah, ini adalah hasil dari pekerjaan-pekerjaan siswa. Ini ada mind map ya. Saya menugaskan mereka untuk membuat peta konsep, misalkan seperti itu. Nah, kalau sudah diklik tadi, di bagian tugas ini, bagian pojok kanan atas, ini ada tanda pengaturan lagi, gerigi tadi ya. Kita klik, kemudian kita salin semua nilai ke Google Spreadsheet. Nah, ini yang paling mudah ya, Bapak Ibu. Kita salin, klik pilih bagian atas. Kita tunggu. Nah, semua nilai sudah tertera di sini. Tinggal nanti kita olah menjadi nilai rapot. Apakah ini termasuk nilai ulangan harian, nilai tugas, kemudian ada lagi nilai TTS ya, penilaian tengah semester. Itu ada semua di sini. Tinggal nanti kita olah menjadi nilai rapot atau ingin di-download. Misalkan ingin di-download, tinggal kita klik file, kita klik download. Nah, downloadnya bisa download dalam bentuk Microsoft Excel, PDF, ataukah yang lainnya. Tetapi dua ini yang paling sering digunakan ya. Microsoft Excel ini lebih mudah kalau nanti kita akan mengolah data. Kalau di-download seperti itu juga bisa. Di sini pun diolah juga bisa. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut bagaimana mengolahnya di sesi yang berikutnya. Nah, itu tadi bagaimana sampai dengan nilai. Jadi kita membuat kelas, kemudian berinteraksi, memberikan materi absensi dan tugas, sampai pada penilaian. Nah, kurang lebih seperti itu dari saya. Mungkin dari penjelasan saya, nanti silakan kalau mau bertanya bisa melalui kolom chat, atau Pak Heri dan Pak Andre mau menambahkan silakan. Baik, terima kasih Ibu Rahma, luar biasa sekali kan Bapak Ibu tentang yang namanya Google Classroom. Saya sendiri aja sebagai guru itu tercengang ketika memakai Google Classroom yang versi menggunakan Belajar ID. Karena tadi banyak sekali fitur-fitur yang ternyata nggak ada di pakai Gmail biasa. Dulu awal-awal saya menggunakan Gmail biasa memang, tapi karena akun Belajar ID itu sudah hadir, akhirnya saya juga menggunakan akun Belajar ID dan ternyata banyak sekali fitur-fitur luar biasa yang tidak dimiliki oleh akun Gmail biasa. Di antaranya tadi sudah disebutkan oleh Ibu Rahma, yaitu dengan
adanya Google Meet yang sudah ada di Classroom. Jadi otomatis ketika kita mau mengadakan sebuah Meet, kita tidak perlu lagi share yang namanya link Google Meet, otomatis sudah ada yang namanya Meet yang ada di Classroom-nya. Bapak Ibu jika yang mau pertanyaan bisa langsung dituliskan di kolom chat, dan for your information Bapak Ibu sudah ada email undangan untuk masuk ke Google Classroom. Nanti absensi dan sebagainya nanti ada di Google Classroom tersebut untuk hari ini dan pertemuan kedua dan pertemuan ketiga nantinya. Jadi Bapak Ibu setelah ini nanti bisa dicek di Gmail-nya. Intinya adalah Gmail yang digunakan Bapak Ibu untuk mendaftar pelatihan ini. Jadi nanti udah ada undangan untuk mengikuti atau bergabung sebagai siswa di kelas pelatihan belajar ID bersama yang nanti yang undang Pak Heri, gitu. Ini Pak Andre ada yang bertanya dari Pak Habib Abdurrashid ya. Pak Habib Abdurrashid ini bertanya, untuk akun belajar ID ini apakah bersifat lifetime atau ada jangka waktu tertentu? Misal, setelah siswa lulus atau guru tidak mengajar lagi, maka akunnya disuspend. Nah, ini Pak Andre mungkin bisa langsung saya jawab ya. Iya, terima kasih Pak Heri. Untuk akun belajar ID bagi siswa, kemarin informasi terakhir yang kita dapatkan ini nanti akan diotomatisasi untuk ke jenjang berikutnya. Nah, informasinya seperti itu Bapak sementara Pak Habib. Kemudian untuk guru sejauh ini belum ada kebijakan yang pasti terkait dengan guru. Artinya apa? Di kami sendiri ini ada Bapak Ibu guru yang sudah purna tugas, jadi sudah tidak masuk di Dapodik semester ini, tetapi akunnya sampai hari ini masih aktif. Dan kalau di sekolah kami ini cukup membantu bagi teman-teman yang belum punya akun belajar ID, tapi sudah mengajar di sini, ya sudah mengajar di sini. Karena kalau gurunya pakai akun, kalau siswanya pakai akun belajar ID, maka gurunya juga harus pakai belajar ID. Kalau tidak, maka siswanya tidak bisa gabung di dalam kelasnya. Ya, gabung di dalam kelasnya. Nah, itu bisa kita akali sebenarnya, bisa kita akali dengan cara mengundang. Jadi gurunya tidak hanya satu, tetapi sebagai tim. Nah, sebagai tim, misalkan guru utamanya Pak Andre misalkan, dengan akun belajar ID. Maka Pak Andre bisa mengundang rekan sesama pengajar yang pelajaran yang sama untuk masuk di dalam kelasnya. Gitu. Jadi teknik yang kita gunakan seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian ada untuk Bu Rahma. Ini ada pertanyaan Bu Rahma dari dari Bu Ulfa Fitriah. Ya. Nah, Bu Ulfa Fitriah. Bu Ulfa. Iya. Bu Ulfa Fitriah. Oke. Ada pertanyaan dari Bu Ulfa Fitriah ya. Iya. Baik. Apakah forum kelas GC bisa dihapus ketika siswanya sudah lulus atau sudah naik kelas begitu ya? Jadi kita sudah tidak mengajar mapel di kelas itu lagi. Ya bisa, tetapi memang diarsipkan terlebih dahulu ya Bu Ulfa ya. Caranya seperti ini Bu Ulfa. Saya izin share screen dulu. Caranya seperti ini. Silahkan Bu Rahma. Oke. Tadi Pak Heri mengundang saya ya tadi ya. Itu aja ya yang dipakai untuk contoh ya. Oke. Saya terima dulu undangan dari Pak Heri tadi. Oh, atau ini sudah banyak anggota ya di sini ya? Oh, enggak, ini bukan yang mau saya hapus, berarti ini karena ini penting. Oke, berarti kelas yang baru saja saya buat tadi. Misalkan ya, ini untuk menghapusnya ketika ini sudah tidak lagi digunakan, kita klik
bagian titik 3 lagi, di bagian kanan atas, pojok kanan atas, kita klik. Kemudian kita klik arsip. Nah, arsip, kita klik arsip. Nanti masuk ke arsipnya ya. Tapi selama masih di arsip ini tidak akan hilang. Ya. Masuk di dalam kelas yang diarsipkan. Saya klik. Nah, ini tadi, ini adalah kelas-kelas yang sudah tidak saya gunakan lagi ya, Bapak Ibu ya. Tapi ini filenya masih tetap ada di drive yang tidak terbatas itu. Nah, ini tadi adalah kelas yang saya arsipkan. Baru setelah diarsipkan, akan muncul pilihan hapus. Kita klik lagi, tanda 3. Kita ada pilihannya. Apakah kita salin, kita pindahkan, kalau mau dipulihkan lagi, oh ternyata ini masih digunakan, kita pulihkan lagi, akan masuk ke halaman muka tadi. Halaman kembali. Kita hapus saja, hapus. Klik. Nah, ini masih ada konfirmasi lagi. Hapus kelas pelatihan akun belajar ID. Kalau sudah dihapus, sudah tidak bisa akses. Anaknya tidak bisa akses. Kita tidak bisa menambahkan. Tapi filenya masih tetap ada di Google Drive. Nah, kalau kita sudah yakin, kita hapus. Nah, ini sudah terhapus, Bu Ulfa. Contohnya seperti itu untuk pertanyaan Bu Ulfa. Semoga menjawab pertanyaan tadi dengan jelas. Iya, langsung disambung pertanyaan dari Bapak Abdul Razak, Bu Rahma, karena mumpung masih share screen ya. Ini ada Bapak Abdul Razak yang ingin menanyakan tentang menempatkan dan membuat absen di Google Classroom versi Bu Rahma tadi. Iya, baik. Sekarang akan saya praktekkan lagi ya, Bapak Abdul Razak ya caranya. Tadi saya sudah diundang Pak Heri sebagai guru juga di dalam kelas pelatihan mengajar hari ini. Ya. Nanti hasilnya akan bisa Bapak Ibu lihat di kelasnya. Nah, misalkan seperti ini. Ini adalah kelas kita, Bapak Ibu. Kita klik buat, kemudian kita klik pertanyaan, kita klik absensi. Tapi untuk absensi hari ini tidak menggunakan ini ya, Bapak Ibu ya. Absensi kita hari ini pakai form. Ini contoh saja. Untuk siswa misalkan ya, absensi hari Senin 12 Juli 2021. Ya. Klik kehadiran di bawah ini. Misalkan kita berikan perintah. Ya, jadi pertanyaan itu merupakan judulnya, absensi, petunjuk ini. Kemudian jangan lupa untuk mengatur, ini bukan jawaban singkat, tetapi pilihan ganda. Baru kita berikan pilihan di sini. Hadir, kemudian terserah ini opsinya ya. Atau mungkin anaknya sedang sakit sehingga mungkin pada hari itu dia belum bisa mengerjakan tugas, masih minta kesempatan untuk hari esok atau berikutnya lagi ya. Kemudian izin. Ini juga masih ada kesempatan untuk mengerjakan di hari berikutnya karena dia izin. Kita berikan batasan waktu. Misalkan untuk 1 hari ya. Kita klik hari ini. Kemudian waktunya kita klik, terserah Bapak Ibu, ataukah memang mau tengah malam atau sore hari, kita tinggal kondisikan. Kalau memang mau sampai jam 6 sore, misalkan ya kita klik 18.00. Ya, atau ya supaya lebih longgar lagi, 23.59. Kita klik di bagian luar, sudah. Berikutnya di topik mana absensi itu mau kita tempatkan. Tadi di topik yang pertama, mengenal Google Workspace for Education. Kita klik. Sekarang kita klik tanyakan. Nah, sekarang di Classroom Bapak Ibu, kalau sekarang bisa mengakses Classroom, sudah ada absensi itu. Ya, tinggal dicoba diklik. Ya. Nah, ini belum ada yang menyerahkan. Kalau saya klik,
ada 44 anggota ini masih 0 yang diserahkan. Diberikan 44. Bapak Ibu bisa coba untuk mengeklik salah satu ini ya, hadir ya, diklik hadir seperti itu. Nah, mungkin bisa saya tampilkan. Hari ini saya juga baru saja, karena hari ini saya juga ada jam mengajar di kelas 8C dan 8D. Saya akan tunjukkan absensinya hari ini ya, Bapak Ibu ya. Di bagian tugas, Nah, ini di bagian forum ini kita bisa lihat apa yang kita lakukan hari ini. Saya memposting absen dan juga memposting materi baru. Di bagian absensi, saya klik. Nah, ternyata sudah 30 anak yang hadir. 2 ini yang masih belum hadir. Nah, ini hadir 30 anak, sakitnya 0, izinnya 0. Kira-kira seperti itu penerapannya Pak Abdul Rozak. Nah, ini sudah ada 2 orang yang menyerahkan. Siapakah yang sudah menyerahkan? Bisa kita lihat ya. 2 orang yang menyerahkan. Nah, 2 orang yang menyerahkan ini adalah Ibu Hana Fauziah dan Pak Muhtarom Huda. Sedangkan yang belum, tuh, ya ini banyak. Ini contoh saja. Nah, ini sudah ada 4 orang, Ibu Ririn, Bapak Fauzi. 44 diberikan. Seperti itu, Pak Abdul Rozak, semoga menjawab pertanyaan Bapak dengan baik dan jelas. Begitu. Begitu, Pak Andre. Ya, terima kasih Bu Rahma, luar biasa sekali. Jadi ada versi yang sangat simpel sekali dari Bu Rahma tadi, tapi itu sangat membantu karena istilahnya kita akan membuat dengan cepat, singkat, dan istilahnya siswa juga akan dengan mudahnya untuk mengisi daftar hadir tersebut. Saya sendiri juga awalnya juga sering menggunakan itu, Bapak Ibu. Jadi istilahnya ketika siswa itu nanti buka classroom dan kita memberikan daftar hadir itu, maka siswa akan bisa langsung dengan klik dengan mudahnya. Tapi di sini ada sedikit inovasi yang sudah ditemukan oleh Bapak Heri tentang pembuatan absensi. Tadi juga sudah sedikit ngobrol-ngobrol dengan Pak Heri nih, tentang bagaimana membuat sebuah absensi kita ribet di awal, namun ternyata hasilnya itu sangat bagus. Jadi istilahnya rekapannya itu akan menarik. Nah, ini akan dijelaskan sedikit oleh Bapak Heri. Silakan Bapak Heri. Baik Pak Andri, terima kasih sebelumnya Pak Habib ya yang tanya tadi. Oh Pak Abdul Razak ya. Untuk teman-teman yang baru belajar, kalau kita pakai absen dengan cara yang disampaikan Bu Rahma tadi itu tepat, itu paling mudah ya Bapak Ibu, paling mudah ya. Tetapi kalau kita ingin lebih absen itu nanti tampilnya lebih rajin, lebih rapi, kami dulu menerapkan seperti ini. Jadi sebentar, saya izin share screen dulu. Jadi begini, kemarin ketika pembelajaran jarak jauh itu berlangsung beberapa minggu, kami mengalami masalah ketika kita rapat harian, rapat mingguan, hari Senin itu tiap hari Senin kita ada rapat untuk melakukan evaluasi. Ketika ditanya guru BK ada enggak data yang valid tentang kehadiran siswa gitu misalnya. Nah ternyata pada waktu itu di sekolah kami itu enggak ada Bapak Ibu. Jadi guru BK-nya waktu itu menyampaikan, wong anak-anak itu kadang-kadang absen, kadang-kadang enggak. Soalnya tiap mata pelajaran itu gurunya ngasih absen toh Pak, gitu. Tiap mata pelajaran gurunya ngasih absen, sehingga anak-anak kadang-kadang lupa, merasa sudah absen, tapi karena setiap pelajaran harus absen ya efeknya seperti itu. Anaknya kadang merasa sudah absen, padahal belum. Sehingga kita menerapkan di sekolah kami itu absen tunggal, absennya tunggal. Nah,
absen itu kita buat ya di Google Form Bapak Ibu sebenarnya. Di Google Form. Tapi formnya itu kita tempelkan di Sites. Sites itu apa? Sites itu salah satu fitur Google ini juga, Google for Education juga. Nah, adanya di sini, ini. Ini di Sites ini. Nah, setelah kita tempelkan di Sites, jadinya kayak gini Bapak Ibu. Nah, jadinya kayak gini. Bentar, saya perlihatkan dari beranda dulu. Jadi ini adalah Sites sekolah kita yang kita buat waktu itu dengan tim pembelajaran jarak jauh. Ya, pembelajaran jarak jauh. Ini sebentar. Nah, ini masih proses ya. Agak nge-lag ini. Agak nge-lag. Kita tunggu aja. Seperti ini Bapak Ibu, jadi ada absen siswa, kemudian ada Bapak Ibu guru nanti ngisi jurnalnya di sini, kemudian ada cek kehadiran siswa. Nah, kita coba absen siswa kayak apa? Nah, absen siswa kita bikin kayak gini, Bapak Ibu. Nah, ini sebenarnya adalah Google Form, Bapak Ibu. Google Form yang kita tempelkan di Sites. Jadi anak-anak ngisinya ya di sini aja, tinggal ngisi itu. Nah, kemudian jadinya kayak apa? Jadinya responnya itu sebenarnya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, respon akhirnya itu seperti ini. Kita buat otomatisasi, ya, sehingga kalau anak itu dia mengisi absen akan muncul seperti ini. Ya. Hadir gitu. Nah, Bapak Ibu guru ini absennya ngambilnya dari sini semua. Jadi ini absennya bersifat tunggal gitu, tunggal. Sedangkan Bapak Ibu guru itu fokus pada checklist checklist tugas. Nanti kalau kehadiran nanti datanya bersama dengan BK, datanya tunggal ini. Yang ini kita jadikan sebagai bahan evaluasi setiap minggu kita tayangkan. Nah, setelah anak-anak mengisi absen ini, nanti munculnya di sini Bapak Ibu di dashboard kehadiran siswa ini. Nah, dashboard kehadiran siswa. Nah, ini kita mau lihat nih, untuk kelas 7C misalkan, hanya kelas 7C. Pada rentang tanggal, saya ambil yang semester lalu ya, misalkan 15 Maret, atau hari itu saja, tanggal 15 Maret itu, yang masuk siapa, gitu. Kita lihat. Nah, ternyata pada tanggal 15 Maret itu 32 siswa kelas 7C semuanya hadir. Kalau misalkan kita mau lihat dalam sepekan, dalam seminggu, berarti tanggal 15 Maret sampai 20 Maret. Nah, kita lihat. Nah, ternyata ada 2 siswa yang sakit. Ada 2% ya, 3%. Ada 3% siswa yang sakit. Nah, kita bisa cek sakitnya itu kapan, hari apa gitu. Nah, ini ternyata ada Rakil Indria Prastiti. Ini pada tanggal 18 Maret dia sakit, ya. Sakit. Kalau sakit berarti nanti kita telusuri, wali kelas mencari informasi, ini sakitnya apa, ada hubungannya dengan gejala-gejala COVID enggak, kalau ada nanti tindak lanjutnya seperti apa, begitu. Atau misalkan ada anak yang dalam sepekan itu dia sama sekali lost, enggak pernah absen sama sekali misalkan, maka guru BK dan wali kelas
Ya, jadi hari Senin itu ketika kita berkumpul itu kita bahas mereka yang tidak hadir itu lost learning selama sepekan itu kenapa kita telusuri ya untuk membuat kebijakan selanjutnya. Jadi alhamdulillah kalau di sekolah kami semester kemarin itu kita kehilangan 2 siswa Bapak Ibu. Yang satu itu pindah ke Papua, yang satunya broken home ya, orang tuanya broken home, kemudian harus bekerja di luar kota gitu. Itu bisa kita ketahui sehingga nanti pada saat kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka, muridnya tidak pada hilang gitu. Ini agak melebar di luar classroom ya. Jadi, nah absennya itu ini linknya Bapak Ibu bisa kita tempelkan, ya bisa kita tempelkan linknya. Kita tinggal copy alamatnya ini, kemudian ditempelkan di classroom. Nah, sebentar. Nah, ditempelkan di classroom. Caranya ya buat tugas, kemudian bisa melalui forum, nah, disampaikan di forum, anak-anak silahkan absen melalui ini, atau bisa dengan membuat tugas. Tetapi Bapak Ibu, yang melakukan absen, yang memberikan itu hanya guru mata pelajaran jam pertama. Sehingga anak-anak tidak setiap mata pelajaran absen gitu. Itu pengalaman yang ada di kami, Bapak Ibu. Mungkin bisa diadopsi, bisa dimodifikasi, atau mungkin bisa dirombak total sesuai dengan kondisi sekolah Bapak Ibu. Demikian Pak Andre, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Heri, luar biasa sekali Bapak Ibu. Jadi istilahnya Pak Heri itu udah melakukan pemanfaatan belajar ID secara menyeluruh nih. Tadi sudah ada Google Form, kemudian keluar di Google Spreadsheet, kemudian ada Google Studio, lalu bisa tampil di Google Sites. Nah, untuk kedepannya kita akan belajar lebih dalam dengan aplikasi-aplikasi dari Google Workspace for Education yang lainnya tadi, seperti yang sudah dikasih tahu oleh Bapak Heri tadi. Nah, mungkin masih ada yang mau bertanya, bisa langsung tulis di kolom komentar, atau mungkin jika tidak ada pertanyaan, kita akan akhiri untuk sesi hari ini, Pak Heri. Oke, untuk Bapak Ibu yang, tadi ada pertanyaan nih di grup WhatsApp tentang, tugasnya banyak sekali Pak, yang di Google Classroom, apakah itu dikerjakan semuanya? Nah, Bapak Ibu itu bukan tugas, jadi di situ itu nanti akan ada sebuah materi yang mungkin Bapak Ibu bisa baca di sana. Jadi materi tentang Google Doc itu apa, Google Slide itu apa, sebelum kita masuk ke lebih dalamnya, lebih ke praktikumnya mulai dari besok, mulai dari lusa ya, mulai dari tanggal 14 besok. Jadi materinya itu nanti ada kayak, sudah saya sebutkan tadi, ada Google Doc, Google Drive, ada spreadsheet, site, dan sebagainya. Itu istilahnya adalah gambaran awal dari aplikasi-aplikasi tentang Google Workspace for Education. Dan di sana juga ada sedikit uji kompetensi yang bisa Bapak Ibu isi di sana. Nah, untuk terhadir nanti juga akan kami berikan melalui Google Classroom. Nah, tadi juga ada pertanyaan tentang terkait sertifikat untuk pelatihan kita hari ini. Itu akan kami bagikan setelah di sesi yang ketiga. Jadi, untuk pelatihan kita ada 3 sesi, itu tanggal 12, tanggal 14, dan tanggal 16 Juli 2021. Gitu ya Bapak Ibu. Untuk selebihnya nanti kita akan mulai diskusi di Google Classroom dan juga di WhatsApp Group. Untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup. Mewakili Pak Andre ya. Okay. Sedikit tambahan Bapak Ibu untuk pelatihan kita kali ini, ya kita belajar basicnya dulu dan kita fokuskan pada pemanfaatan Classroom ya, Classroom dan Google Form, ya, Classroom dan Google Form.
Itu nanti yang akan menjadi fokus kita, karena tentu pembelajaran kita nanti akan banyak menggunakan itu, ditambah yang pasti Google Meet ya, Google Meet. Nah, nanti alat-alatnya Google Meet itu ternyata juga tidak sedikit, ada Jamboard, ada macam-macam nanti yang bisa kita mainkan di sana. Tapi yang paling banyak itu sebenarnya yang bisa kita mainkan itu di Google Form ya. Kalau berkaitan dengan tugas dan seperti saya tadi absen, kemudian pengalaman kami itu juga kita menggunakannya untuk apa? Penilaian ya, untuk penilaian akhir tahun. Kemudian ada teman-teman kemarin yang dari SMA itu ada formnya sampai dihack atau apa, itu gimana cara kita strategi kita ya mengakali supaya itu tidak bisa di hack begitu ya. Tapi sebenarnya bukan di hack sih, bukan di hack. Tapi ya prinsipnya kita akan memperdalam itu Pak Andre ya. Iya benar Pak Heri. Jadi di classroom dan form serta meet itu saja. Walaupun nanti materi yang kita berikan yang ada di classroom itu Bapak Ibu, itu buatan Google loh Bapak Ibu, yang sudah diadopsi oleh partner Google Indonesia. Jadi itu langsung dari Google. Nanti kita berikan ke Bapak Ibu, itu bukan sebagai tugas yang wajib untuk apa? Bahan nilai kami tidak, tetapi itu menjadi sesuatu yang oleh-oleh buat Bapak Ibu. Jadi itu aja sih. Kalau yang wajib nanti uji kompetensi ya. Uji kompetensi nanti di hari ketiga akan kita berikan. Itu iya Pak Andre. Iya, ya, mau menambahkan ya Pak Andre ya. Ini tadi kan yang saya berikan itu adalah classroom yang secara basic saja ya Pak Andre ya. Bagaimana tadi mengenalkan tentang Meet dan tugas dan sampai di penilaian mengundang siswa tadi ya Pak Andre ya. Apakah besok masih bisa kita tambahkan lagi untuk classroom-nya Pak Andre? Bisa Ibu, jadi mungkin untuk kedepannya ada beberapa materi yang dari Bu Rahma tadi ya tentang Google Classroom ya? Iya, jadi mungkin hari ini teman-teman kan yang baru pertama kali, tapi saya yakin di sini sudah banyak yang pengalaman membuat classroom ya. Kalau yang baru pertama kali hari ini mengenal classroom dan membuat kelas dan mencoba-coba untuk mengundang siswa, nanti kan akan tahu permasalahannya seperti apa. Mungkin besok malah akan lebih ramai lagi pertanyaannya. Kalau misalkan saya ingin begini, begitu, itu bagaimana? Nah, itu besok bisa kita tambahkan ya Pak Andre ya? Siap, bisa Bu Rahma. Ya, itu tadi ya Bapak Ibu. Jadi hari ini sudah tahu tentang belajar ID itu apa. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini yang masih ada Bapak Ibu guru SMA, SMP, SD, bisa nih langsung ngomong ke operator sekolahnya tentang akun belajar ID pribadinya Ibu gimana, apakah ada apa tidak. Nah, kalau tidak ada, bisa melakukan sebuah pengajuan. Nanti untuk pengajuan juga bisa tuh dikonfirmasikan kepada kami melalui grup WhatsApp, nanti bisa kita bahas dan kita bantu untuk cara pengajuannya. Nah, tadi juga udah dijelaskan sama Bu Rahma tuh tentang Google Classroom, mungkin Bapak Ibu sudah bisa nih mulai untuk mengaktifkan atau membuat Google Classroom, karena kebetulan hari ini adalah hari pertama sekolah dan kebetulan juga mungkin masih melaksanakan yang namanya apa itu namanya PKKM. Ya, PKKM. MPLS, Pak. Oh, PPKM, Bu. Maksudnya masih PPKM, jadi kita harus daring dulu. Iya, nah, ini MPLS-nya daring ya, Bapak Ibu ya, nggak iya, boleh MPLS-nya juga daring. kan anak-anak. Ya, Karena, jadi harus mulai untuk membuat kelas ini. Iya, jadi harus kita mulai membuat kelas nih. Nah, mungkin tuh bisa mulai diaktifkan untuk pembuatan kelas, dan nanti apabila ada kendala atau masalah mungkin bisa langsung konfirmasi ke Pak Heri, Bu Rahma, atau mungkin ke saya langsung kayak gitu. Dan kemudian untuk di next time mungkin kita akan sedikit nih, saya udah ngasih bocornya, untuk pertemuan selanjutnya adalah tentang pembuatan yang namanya Google Form. Di dalam Google Form itu apa aja, tips-tipsnya, trik-triknya yang ada di Google Form nanti akan kita jelaskan di pertemuan kita di hari yang kedua. Saya rasa cukup untuk pertemuan pada hari ini. Mewakili Google Certified Educator level 1 mengucapkan mohon maaf.
apabila ada kesalahan baik dalam perkataan maupun perbuatan kami selama pelatihan pada hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok Bapak Ibu. Semangat Pak Yonas Atabui. Dari mana Pak Yonas? Masih mute Pak Yonas. Dari Kupang NTT. Wah, Oh, dari Kupang, ya. Kupang. SMP atau SMA Pak Yonas? SMP, Pak. Oh, SMP ya. Ya, ya. Ya. Terima kasih banyak, Pak. Hari ini ya ada hal yang baru yang bisa saya belajar. Iya, sama-sama Pak Yonas. Semangat, mudah-mudahan bermanfaat, Pak. Iya, ya, hormat. Saya izin live ya semuanya. Tapi kalau aku